Program makan bergizi gratis dipuji, tapi benarkah anggaran guru jadi korban? Ada dugaan politik di balik penunjukan pengelola. Bersama Suara Ruai, kita bahas tuntas bersama-sama. Ada sebuah program pemerintah yang ambisius banget, niatnya baik, ngasih makan siang gratis buat anak sekolah. Tapi, kok bisa ya program ini udah menuai kritik tajam bahkan sebelum berjalan sepenuhnya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, kita mulai dengan kutipan yang tajem banget nih dari para mahasiswa. Istilah ABS ini mungkin bikin Anda bertanya-tanya kan, siapa sih mereka dan apa dampaknya bagi presiden? Tenang, kita bakal balik lagi ke sini nanti. Oke, sebelum kita lanjut, apa sih sebenarnya MBG ini? Sederhananya, ini program makan bergizi gratis. Tujuannya mulia banget, yaitu untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa dengan gizi yang tercukupi. Tapi, seperti yang akan kita lihat, niat baik aja ternyata nggak cukup. Oke, jadi kritiknya datang dari mana? Yang pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah soal dananya. Dari mana uang untuk program masif ini diambil? Jawabannya ada di jantung sektor pendidikan kita sendiri. Yup, Anda nggak salah baca. Dananya diambil dari anggaran yang secara konstitusi udah dialokasikan khusus untuk pendidikan. Nah, disinilah titik awal perdebatan sengitnya. Jadi, begini cara para kritikus melihatnya. Bukannya menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang udah menumpuk, pemerintah malah seolah-olah merampas hak para guru dan dana perbaikan sekolah demi makan siang murid. Ini soal pilihan prioritas yang dipertanyakan. Dan biar kebayang skalanya, lihat angka ini. Lebih dari 2 juta guru honorer, nasibnya nggak jelas. Itu belum termasuk sekolah-sekolah yang mau rubuh atau jembatan rusak yang harus dilewati siswa. Para kritikus bilang, dana itu harusnya buat mereka dulu. Oke, ternyata masalahnya bukan cuma soal duit loh. Coba kita geser dari urusan anggaran ke piring makan anak-anak di lapangan. Gimana sih implementasinya? Ternyata tantangannya nggak kalah besar. Ini bukan cuma omongan kritikus loh. Sekelas Sultan Hamengkubuwono aja udah menyuarakan keraguannya. Coba bayangin, satu yayasan harus masak buat ribuan anak. Logistiknya gimana coba? Nggak mungkin, kata beliau. Risiko kegagalannya tinggi banget. Dan sayangnya, risiko itu jadi kenyataan. Gagalnya logistik ini bukan lagi soal makanan telat, tapi udah menyangkut keselamatan. Udah ada laporan kasus keracunan makanan yang menimpa anak-anak. Nah, pemerintah sendiri ngeluarin data. Katanya angka keracunan itu kecil banget, cuma 0,0017%. Kelihatannya aman kan? Tapi, tunggu dulu. Ada yang menarik dari cara ngitungnya. Nah, disinilah letak persoalannya. Angka super kecil tadi itu didapat dari perbandingan jumlah kasus dengan total porsi makanan yang dibagikan selama sebulan lebih. Bukan jumlah anaknya. Para kritikus bilang, ini cara yang menyesatkan buat nutupin skala masalah yang sebenarnya. Oke, dari masalah di lapangan, sekarang kita masuk ke area yang lebih gelap. Isu transparansi dan dugaan adanya permainan politik di baliknya. Pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya diuntungkan dari program raksasa ini? Jadi, yang ngejalanin program ini di lapangan itu namanya SPPG atau Satuan Penyelenggara Program Gizi. Mereka inilah yang bertanggung jawab dari mulai masak sampai distribusi ke sekolah-sekolah. Nah, pertanyaannya jadi simpel. Ada lebih dari 11.000 SPPG yang udah dibentuk, masing-masing butuh modal miliaran, siapa yang berhak menjalankannya, dan yang paling penting, gimana cara milihnya? Dan disinilah masalahnya. Proses pemilihannya itu tertutup. Sama sekali nggak transparan. Nggak ada tender terbuka yang bisa kita awasi bareng-bareng. Buat para kritikus, ini udah jadi red flag. Logikanya, kalau ada proses yang pakai uang negara segede ini tapi ditutup-tutupi, ya bisa dipastikan ada kasak-kusuk di sana. Ada deal-deal di belakang layar buat bagi-bagi kue. Biar Anda kebayang potensi keuntungannya, ini ada hitung-hitungan dari mahasiswa. Cuma dari satu politisi yang punya 4 SPPG aja, estimasi profitnya bisa sampai 28 miliar rupiah dalam 5 tahun. Wow! Kekhawatiran soal korupsi jadi terasa nyata banget kan? Oke, setelah kita bahas semua masalahnya, para kritikus ini nggak cuma ngeluh loh. Mereka juga nawarin solusi alternatif. Solusi yang mereka anggap lebih cerdas, lebih aman, dan lebih melibatkan masyarakat lokal. Jadi, ada 2 ide utama yang mereka usulkan. Pertama, libatkan aja kantin sekolah yang udah ada. Mereka kan lebih paham kondisi dan selera muridnya. Kedua, kasih aja dananya langsung ke orang tua sebagai subsidi. Logikanya sederhana, mana ada orang tua yang mau meracuni anaknya sendiri?
Kalau kita bandingin langsung, bedanya kelihatan jelas banget kan? Model terpusat yang sekarang itu resikonya tinggi dan rawan penyelewengan. Sementara model lokal yang diusulkan jauh lebih fleksibel, transparan, dan memberdayakan. Semua kritik, semua perdebatan, semua data ini pada akhirnya mengerucut ke satu hal. Ini jadi ujian besar buat kepemimpinan presiden yang baru. Sekarang, kita balik lagi ke istilah misterius di awal tadi. ABS. Asal Bapak senang. Ini adalah budaya di mana bawahan cuma ngasih laporan yang bagus-bagus aja, biar atasannya senang. Para kritikus khawatir, data soal keracunan yang dipercantik itu adalah gejala dari budaya ABS yang melingkupi presiden. Dan ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas dari para kritikus. Pertanyaan yang tajam banget. Apakah Presiden Prabowo akan menjadi macan atau menjadi kucing? Akankah beliau jadi pemimpin yang garang, yang berani mengoreksi dan memperbaiki, atau jadi kucing jinak yang manut-manut aja sama laporan bagus? Pada akhirnya, ini bukan cuma soal program makan siang gratis. Ini soal pertanyaan yang lebih besar. Ketika niat baik bertabrakan dengan realita yang carut-marut, kepemimpinan sejati itu harusnya seperti apa? Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Isu ini bukan sekadar soal makan siang gratis, tapi soal transparansi, anggaran pendidikan, dan masa depan guru Indonesia. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara publik itu penting dan bisa menentukan arah kebijakan. Tonton terus video terbaru dari Suara Ruai, dan dukung channel ini agar terus menghadirkan analisis tajam dan terpercaya. Dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas dukungan kalian semua.